Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanita Rekasi dengan NIM 19081050003 dari 5A. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan proposal penelitian yang saya ajukan di mata kuliah Metodologi Penelitian bersama Dr. Budi Manfaat MSI yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar LKS Elektronik dengan menggunakan aplikasi Canva pada materi himpunan kelas 7 di MTSN 4 Cirebon. Penelitian ini dilatar belakangi oleh proses belajar mengajar melibatkan 3 komponen penting, yaitu siswa, bahan ajar, dan juga guru. Guru merupakan salah satu penentu dari keberhasilan belajar siswa. Oleh karena itu, guru harus dapat memilih bahan ajar mana yang tepat untuk digunakan dalam pembelajarannya. Adapun yang dimaksud dengan bahan ajar adalah komponen bahan tertulis ataupun tidak tertulis yang disusun secara sistematis untuk menciptakan suasana yang dapat memungkinkan siswa untuk belajar. Pada saat yang sama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upaya pembaruan dalam proses belajar. Guru dituntut untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan teknologi yang ada guna mempermudah bahan ajar yang dapat mempermudah penyampaian informasi kepada siswa, terutama dalam pembelajaran matematika. Pemanfaatan teknologi berupa aplikasi yaitu Canva dalam bahan ajar lembar kerja siswa telah melahirkan inovasi baru berupa lembar kerja siswa elektronik atau ILKS. LKS elektronik ini memberikan keuntungan dan kemudahan untuk mengakses di mana saja dan kapan saja bagi guru dan siswa. Bukan hanya itu, dengan menggunakan aplikasi Canva dalam bahan ajar LKS elektronik ini dapat memberikan warna baru dalam pembelajaran karena mempunyai kelengkapan fitur berupa animasi, audio, maupun video. Dari latar belakang tadi timbullah masalah penelitian. Idealnya dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong upaya pembaruan dalam proses belajar mengajar. Namun, pada kenyataannya, proses belajar mengajar belum sepenuhnya mengadopsi perkembangan teknologi yang ada, sehingga perlu adanya inovasi-inovasi dalam proses belajar mengajar. Salah satunya inovasi dalam bahan ajar LKS cetak menjadi LKS elektronik atau ILKS dengan menggunakan aplikasi Canva. Dari masalah penelitian tadi, timbullah pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian yang saya ajukan yaitu ada 3. Yang pertama, bahan ajar apa saja yang digunakan pada pembelajaran matematika di MTSN 4 Cirebon. Yang kedua, bagaimanakah proses pengembangan bahan ajar LKS elektronik dengan menggunakan aplikasi Canva di MTSN 4 Cirebon. Dan yang ketiga, bagaimana bahan ajar LKS elektronik dengan Canva di MTSN 4 Cirebon yang dikembangkan berdasarkan aspek kevalidan, kepraktisan, dan keefektivitasnya. Selanjutnya yaitu tentang tinjauan konseptual dan tinjauan teori. Pertama saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai tinjauan konseptual. Tinjauan konseptual yang pertama yaitu ada bahan ajar matematika. Bahan ajar matematika adalah segala bentuk bahan yang digunakan sebagai alat belajar atau mengajar yang memuat materi yang harus dikuasai oleh siswa. Jenis bahan ajar itu umumnya ada yang cetak dan ada yang non-cetak. Dari beberapa jenis bahan ajar yang saya sebutkan tadi, guru dapat memilih bahan ajar mana yang sekiranya cocok untuk mengajarkan matematika kepada siswa. Pemilihan bahan ajar ini pun disesuaikan dengan kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh siswa dan sekolah. Kemudian tinjauan konseptual yang kedua yaitu lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau yang biasa kita sebut dengan LKS bisa diartikan sebagai lembar kerja yang digunakan siswa sebagai pedoman dalam proses belajar mereka dan berisi tugas-tugas yang diselesaikan siswa baik dalam bentuk maupun tindakan. Komponen lembar kerja siswa menurut Depdiknas itu terdiri atas judul, petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, materi pokok, informasi pendukung, tugas dan langkah kerja, dan yang terakhir yaitu ada penilaian.
Tinjauan konseptual yang ketiga yaitu konsep aplikasi Canva. Canva ini dapat digunakan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan desain. Cara penggunaannya pun cukup mudah. Guru cukup memasukkan teks, gambar, dan memilih jenis desain grafis atau template serta nomor halaman yang sesuai dengan yang diinginkan oleh guru. Selanjutnya yaitu tinjauan teori. Tinjauan teori yang pertama, bahan ajar LKS elektronik menggunakan Canva. Lembar kerja siswa elektronik atau yang biasa dikenal dengan ILKS ini merupakan pengembangan baru dari LKS yang dapat dijalankan pada perangkat mobile, komputer, ataupun laptop. LKS elektronik ini umumnya memiliki struktur bagian yang sama layaknya LKS yang berbentuk cetak. ILKS yang berbantuan aplikasi Canva memiliki kelebihan pendukung dalam membuat template yang menarik, memberikan sajian bentuk, gambar, warna, dan huruf agar terlihat lebih bervariasi. Ini tentunya akan berpengaruh pada minat belajar peserta didik berdasarkan ketertarikannya terhadap media pembelajaran ILKS-nya. Yang kedua, tinjauan teori yang kedua yaitu tata cara penggunaan Canva sebagai media bahan ajar LKS elektronik. Cara penggunaan aplikasi ini yang pertama yaitu tentunya membuat akun Canva-nya. Jika sudah mempunyai akun bisa langsung login atau bisa sign up di link www.canva.com. Kemudian setelah berhasil login maka akan muncul tampilan awal dari Canva-nya. Di situ disediakan berbagai macam template. Pada tampilan template-nya, pendidik dapat mencari fitur template yang akan digunakan untuk mendesain pembelajaran ILKS-nya. Untuk ILKS ini berukuran A4. Setelah memilih template yang sesuai, baru setelah itu dapat memilih warna yang sesuai untuk desain LKS. Dan pendidik juga dapat melengkapi desainnya dengan elemen-elemen yang ada pada Canva. Selanjutnya yaitu untuk menambahkan materi pada Canva bisa dengan fitur teks. Pada fitur teks tersebut, guru juga dapat banyak memilih font, warna, dan juga ukurannya. Selanjutnya pada tahap akhir desain ILKS-nya, pendidik dapat menekan tombol download yang terdapat pada bagian atas Canva atau pendidik dapat membagikan link Canva-nya pada siswa-siswanya. Penelitian ini berdasarkan tinjauan hasil penelitian terdahulu dari penelitian jurnal Sasindo Unpam volume 8 nomor 2 Desember 2020 dengan penulis bernama Garis Pelangi dengan judul Pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia jenjang SMA atau MA. Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan aplikasi Canva sebagai media pembelajaran bahasa Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh penulis Garis Pelangi memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian pada jurnal yaitu tentang aplikasi Canva sebagai media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia jenjang SMA atau MA, sedangkan peneliti yaitu tentang pengembangan ILKS menggunakan aplikasi Canva pada materi himpunan kelas 7. Selanjutnya yaitu tentang desain penelitian. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian pengembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang ada agar dapat digunakan dan dipertanggungjawabkan. Produk yang dihasilkan dari penelitian pengembangan ini yaitu berupa LKS elektronik berbantuan aplikasi Canva pada materi himpunan kelas 7 SMP. Model pengembangan yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah ADI atau Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Mengapa peneliti menggunakan model pengembangan ADI? Karena model pengembangan tersebut sangat sesuai dengan penelitian yang memperlihatkan awal tahapan desain, sederhana dan juga mudah dipelajari.
Adapun jenis data yang diambil dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif, di mana data kualitatif ini digunakan dalam proses pengembangan LKS elektronik dan data kuantitatifnya digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan dari hasil produk pengembangan. Adapun metode penelitian yang akan dilakukan yaitu yang pertama dari teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik observasi dan juga teknik angket. Selanjutnya instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah lembar observasi dan juga lembar angket. Lembar observasi ini berisi data awal tentang bahan ajar dan kondisi belajar di MTSN 4 Cirebon. Kemudian lembar angketnya ada 3, yaitu untuk ahli desain, angket untuk siswa, dan juga angket untuk guru. Yang ketiga, sumber data. Sumber data yang ada pada penelitian ini berasal dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengembangan LKS. Yang keempat, subjek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTSN 4 Cirebon. Dan yang kelima, mengenai teknis analisis data. Teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh keberhasilan produk pengembangan ini adalah teknik analisis data kualitatif dan teknik analisis data kuantitatif. Nah, itu dia beberapa referensi yang saya gunakan dalam proposal penelitian ini. Sekian presentasi proposal penelitian dalam mata kuliah Metodologi Penelitian bersama Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.